Dan untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya suasana Ramadan di kota angin di negara bagian Illinois, Amerika Serikat, telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom WNI yang sedang berada di kota Chicago, Miftah Sabri. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Miftah. Wah, lagi di luar rumah nih, lagi olahraga nampaknya ya, Mas? Di park ya? Assalamualaikum, Mbak Sarah, Mas Aldi. Waalaikumsalam. Ini enak banget nih kayaknya Mas Miftah bisa keluar menghirup Menikmati udara segar. udara segar di taman ya. Gimana nih kalau misalnya puasa di sana? Iya, ini di depan rumah, jadi mulai spring, jadi bunga-bunga mulai bermekaran. Oke. Itu 10 derajat, 9 derajat. Paling dikit sebenarnya. Oke. Demi gambar yang indah di CNN. Oke, terima kasih loh demi gambar yang indah untuk kita ya. Tapi kita bicara soal ibadah puasa nih. Kayaknya Mas Miftah udah mulai ya puasanya karena udah matahari udah terbit tuh di sana. Selama 14 hari ini pengalaman berpuasa di sana seperti apa, Mas? Karena kita ketahui sudah ada beberapa pelonggaran juga yang dilakukan. Udah mulai datang ke masjid, melaksanakan ibadah di masjid atau gimana? Ya. Alhamdulillah ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu memang seperti kita tidak bisa melakukan aktivitas berkumpul-kumpul. Tapi untuk tahun ini mungkin mulai November tahun kemarin ya sebenarnya sudah dibolehkan melakukan kegiatan peribadatan. Baik di masjid, sinagog, gereja, dan sebagainya. Tapi dengan protokol yang ketat. Misalnya saya di utara Chicago tadi bagaimana disebutkan Carton di Morton itu kebetulan village tetangga dari Skokie juga sama kita sudah bisa melakukan aktivitas peribadatan tapi memang itu halo Ya. Lanjutkan, Mas. ya tapi memang protokol ya artinya ada batasan tertentu yang bisa kita penuhkan masjidnya gitu kebetulan di sini almost saya di Skokie ini adalah village Yahudi, jadi kita 60% Yahudi. Kemudian tapi ya masjid dan sinagog ya dekat juga ya dan gereja ya dekat juga karena dan kita bergelombang gitu Mas, jadi bergelombang. Jumatan misalnya yang biasanya sekali dibikin 4 kali gitu ya. Tapi yang biasanya jadi bergelombang-gelombang, jadi seperti itu. Kemudian juga untuk tarawih sudah dimulai juga. Biasanya hanya di dalam masjid, tapi ini sampai ke kantornya dipakai juga, kemudian kelas-kelas yang dipakai untuk madrasah anak-anak juga ada dipakai untuk ruang beribadah. Jadi dengan jarak-jarak yang juga diberi jarak, kira-kira seperti itu, Mas. Oke, ada kapasitas dan juga jarak kapasitasnya sendiri ini dari sebuah tempat ibadah ataupun masjid yang diizinkan berapa persen, Mas? Kira saya nggak istilahnya tuh gimana ya karena dibuat gelombang itu jadi jaraknya tuh kira-kira 2 kaki gitu 2 feet gitu penuh aja masjidnya tetap penuh tapi ya perlonggarannya mungkin kira-kira 40% kali ya 30% 40% normal. Oke, jadi 30% ya terisi dari jumlah normal. Ini berarti beruntung juga ya Mas Miftah ada di kota dan juga di negara yang bisa melaksanakan ibadah di masjid di bulan Ramadan, betul. Lalu gimana sih? Alhamdulillah mulai tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Mungkin juga karena stabilitas daripada angka yang menderita COVID itu mulai terkendali ya. Kebetulan di sini sangat update ya. Setiap hari kita dapat push gitu. Jadi rata-rata kita bisa tahu bahwa di negara bagian kita ini sekarang seperti apa sih. Nah, almost di Illinois itu sangat terkendali sehingga aktivitas itu sudah bisa dilakukan ya. Jadi itu setara lah ya kira-kira misalnya beribadah di masjid, gereja, sinagog dan juga dine in kita sudah bisa makan di dalam restoran yang biasanya itu nggak bisa kalau di akhir tahun lalu. Yang ketiga juga beriring dengan angka vaksinasi Mbak. Kebetulan alhamdulillah per 2 minggu lalu itu almost seluruh adult di atas 16 tahun sudah bisa melakukan vaksinasi. Nah, jadi kira-kira itu juga mungkin mempengaruhi ya strategi daripada pemerintah negara bagian Illinois di Windy City ini mulai berangin ini untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan ada kerumunan-kerumunan di mana peribadatan termasuk itu. Walaupun kegiatan buka bersama komunitas kita masih belum lakukan. Sesama muslim di sini baik yang sama Indonesia ataupun kita dari Asia itu ya istilahnya pengajiannya masih zoom juga tuh. Oh gitu. Mas Miftah sendiri udah divaksin belum? Ya.
Saya second shot nanti hari Rabu, second shot. Oh, second shot hari Rabu. Nah, ini ngomong-ngomong masih Moderna, soal... saya dapatnya Moderna. Oh, Mbak dapatnya Moderna. Oke. Nah, Mas Miftah, Aman. ini ngomong-ngomong soal Ramadan, biasanya sih apa sih yang dilakukan oleh para umat Komunitas Muslim Muslim di di sana, situ ya. untuk mengisi waktu? Iya, baik. Kita kebetulan di di Chicago ini persaudaraan Muslimnya cukup kuat, walaupun kalau di komunitas itu kan biasanya ada masjid-masjid komunitas ya. Kita belum punya tuh masjid Indonesia. Kita di sini tuh ngegabung dengan masjid saudara-saudara kita dari Asia Selatan ya. Umumnya dari Pakistan, dari dari India. Tapi kalau di South part of Chicago itu ada Black Muslim American yang di sekitar kampus di Chicago itu ada Muslim cukup besar. Di mana tapi kesamaannya tarawihnya itu 23 rakaat. 23 rakaat. Jadi 3 terakhir. Tapi nggak ada tausiah. Jadi habis isa MC bentar udah langsung tarawih. Nggak ada ceramah-ceramah. Kayaknya ngerti banget nih menjalankan bulan Ramadan di sana. Tapi udah berapa lama sih Mas di sana di Illinois sendiri menetap? Saya sebenarnya baru ya Mas, ini masih gitu. di sini. Jadi ya membandingkannya sama tahun lalu pandemi, sekarang udah kan nggak semangat karena kan sekarang udah mulai bisa melakukan peribadatan gara-gara dengan protokol juga nggak bersemangat. Oke, Mas Miftah, ada nggak yang Kemudian apa dikangenin? lagi ya? Oh, perbedaannya ada satu lagi. Oh, apa tuh? Yang mungkin ke anak-anak kali ya, karena ini tahun kedua anak-anak saya di sini, sekolah di sini, terutama umur 12, 5. Karena normal aja kan. Mereka mungkin lebih struggle karena 15 jam berpuasanya. Jadi kira-kira sahurnya jam 4:10 pagi imsaknya, berbukanya kira-kira jam 7:45 PM. Jadi agak lama. Mungkin itu aja. Tapi gara-gara suhunya agak enak, alhamdulillah sih sejauh ini meskipun anak yang nomor 2, nomor 7 masih penuh sih puasanya. Kebayang ya, seger Seger suasana di sana, nih cuaca ngeliat di situ. backgroundnya Mas Miftah. Nah, Mas Miftah, apa sih yang dikangenin dari puasa di Indonesia? Oh, yang dikangenin banyak ya, suasananya tentu berbeda di sini. Ya. Karena di sini kan bukan Muslim country ya, kita di sini minoritas. Tapi sisi yang lainnya ya karena kita bergaul lintas bangsa, kan Amerika itu di immigrant country. Ya almost kalau sepengalaman saya di sini dengan komunitas di sini, mereka respect aja. Walaupun 1-2 misalnya dalam keseharian kita bilang kita nggak mau puasa, nah karena ini juga banyak juga yang sekuler, mereka juga santai. Kamu fasting nggak? I'm not a religious person. Oh dia kalau dia religious person dia akan disini, kalau enggak ya dia nggak ada juga apa yang kamu harus puasa. Kira-kira tapi ya kita menikmati lah perbedaan di sini dan yang kita rindukan tentu di suasana di Indonesia karena kita bisa tarawih bareng-bareng dan yang terutama takjil sih ya. Menu berbuka yang kita rindukan ya itulah, nggak ada gorengan, itu bisa kita nikmati di sini. Ngabuburit nyari takjil tuh kayaknya udah jadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Mas Miftah, ini kan udah masuk Ya, kira-kira seperti itu. hampir pertengahan bulan Ramadan ya. Ini udah ada udah ada rencana belum sama teman-teman baik WNI ataupun komunitas Muslim di sana? Karena kan relaksasi aturan prokes ataupun lockdown sudah dilakukan begitu. Ada rencana untuk kumpul-kumpul, bersilaturahmi atau acara buka puasa bersama? Gimana kira-kira di sana? Ya, jadi kita kebetulan ada ya sama lah ya grup pengajian gitu ya. Grup pengajian udah ngeplan, tapi memang suasananya kita nggak seperti sebelumnya sih. Memang masih wanti-wanti, kita masih batasi juga jumlahnya. Kalaupun kita berkumpul nggak lebih dari 10 orang, kemudian nggak bisa segrande sebelumnya. Biasanya kalau pengajian kan kita berkumpul ya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di sini. Kemudian kemarin juga kegiatan keagamaan juga entiti KJRI di sini juga memilih dengan mekanisme perwakilan gitu Mbak. Jadi ada perwakilan yang udah senior di sini, ada perwakilan misalnya mahasiswa, belum bisa semuanya. Kira-kira seperti itu sih ya. Oke, nah ini kalau misalnya di Amerika Serikat ini kan seperti yang Mas Miftah tadi jelaskan bahwa umat Muslim ini kan sebagai minoritas gitu kan. Ada nggak sih kendala untuk mencari makanan halal di sana, Mas? So far saya nggak ngalamin ya, tapi nggak tahu apa karena saya di Chicago yang memang betul-betul internasional city banget.
dan so many imigran di sini, so many Asian store, jadi kita nggak kesusahan sih ya menemukan bumbu-bumbu kali ya. Yang susah itu palingan AB kali yang susah, karena kita harus cari dari tanah dan cabai rawit. Lebihnya kita bisa menemukan di toko Asia di sini, dan di beberapa toko Asia besar itu udah ada lah sudut-sudut Indonesia. Jadi kalau saya diskusi dengan senior yang sudah lama di sini, udah 30 tahun, dia bilang, kamu bersyukur merantau ke Amerikanya sekarang, beda zaman saya 20-30 tahun yang lalu, berbeda banget. Dunia udah makin terkonek sekarang katanya gitu. Oke. Kalau cabai di Indonesia lagi mahal, di sana ikutan mahal kayaknya. Makin mahal kayaknya ya. Iya, cuman nggak gitu. Kalau kata orang tuh begini, nggak akan pernah sampai cabai Indonesia di sini karena untuk Indonesia aja kurang katanya. Oh gitu. Jadi udah mungkin ada warga-warga yang nanam cabai sendiri kali ya di sana ya, punya kebun sendiri. Ini Mas Miftah, ini nggak tunggu juga karena kalau cuman punya susah karena kan per musim begitu udah dingin ya udah mati semua. Iya kan. Nih Mas Miftah, mumpung lagi sahur nih, mau titip-titip salam nggak sih buat keluarga yang ada di sini atau teman-teman yang lagi nonton? Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada teman, kerabat, keluarga? Ya pokoknya titip salam semuanya dengan teman-teman di Indonesia, yang di Jakarta, yang di Depok, saya tinggal di Jakarta, juga yang di kampung saya di Sumatera Barat, yang di Riau, saudara semuanya deh. Mudah-mudahan kita bisa melewati puasa ini meskipun pandemi, dan mudah-mudahan juga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan normal dengan saudara-saudara kita. Salam sehat semua. Orang awak kok. Orang awak nih. Amin. Orang awak. Oke, ini semoga ya memang pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa traveling, Mas Miftah juga bisa ke Indonesia untuk berkumpul bersama sanak keluarganya. Oke, ini terima kasih loh Mas Miftah sudah bergabung ngobrol bersama kami di CNN Indonesia Connected. Saya juga ini mengobat kerinduan juga kan. Dengan kelas ini kan saudara di Indonesia juga nonton, jadi aman nanti. Mantap. Oke. Terima kasih Mas. Tausiahnya kemarin ini tausiahnya kemarin Pak Inamal Yusro. Bersama kesuksesan ada kemudahan, bersama pandemi pasti ada kemudahan. Amin. Betul sekali, pasti ada hikmah di balik semua ini. Terima kasih Mas Miftah Sabri, warga negara Indonesia di Illinois, Chicago, Amerika Serikat sudah bergabung sama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat puasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.